mengurus sepak bola ini tidak mudah. Tetapi kami di PSSI tidak pernah lelah. Karena baru saja kemarin selesai Piala AFF, kita sekarang sudah harus juga mempersiapkan untuk U17 di bulan nanti November. Piala Dunia ini justru menjadi momen penting juga untuk U17 kita. Karena itu training camp sudah berjalan hampir 1 bulan. Ya, tetapi kita juga harus memberi kesempatan mereka juga uji coba. Nah, kita juga mengapresiasi tentu stadion-stadion yang dibangun atau diperbaiki oleh pemerintah. Karena kita juga dukungan pemerintah atas renovasi atau pembangunan stadion, ya kita harus manfaatkan. Nah, karena itu kita melihat kesempatan uji coba untuk U17 kita coba berikan juga di wilayah Sumatera. Ya, kita jangan terlalu Jawa sentris terus-menerus, kita coba di Sumatera, kebetulan di sana bekas PON. Nah, makanya kita coba membuat turnamen namanya Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim. Satu Afrika Selatan ya, dari benua Afrika. Yang satu lagi Tajikistan, dan kami memang sebenarnya ingin mendapatkan dari Amerika Latin, cuman memang jaraknya jauh sekali. Ya, ada beberapa negara kita kontak, ya memang waktu tempuhnya hampir 36 jam lebih, jadi mereka juga ya kalau bisa dari Amerika Selatan ini menjadi hal yang uji coba yang bagus. Tapi kalau tidak bisa ya nanti kita cari beberapa negara yang peserta yang dekat ataupun negara yang bisa hadir untuk mengisi Piala Kemerdekaan. Ya, Sumatera Utara menjadi pilihan dan mudah-mudahan ini menjadi trial buat U17 untuk persiapan sebelum mereka juga nanti akan berangkat lebih awal ya untuk coba beradaptasi dengan suasana temperatur lapangan yang ada di Piala Dunia. Karena sistemnya yang kami dapatkan ini memang sistemnya agak berbeda, tidak main di stadion besar, tetapi di lapangan seperti festival. Ya, jadi karena banyak peserta. Nah, ini juga mempengaruhi tentu konsentrasi pemain nantinya. Makanya kemarin kita pilih salah satunya di Bali, kita uji coba juga tim nasional U17 ini di kanan kirinya orang main. Ya ini supaya melatih tadi konsentrasi dan juga X faktor yang bisa dihadapi pada saat pertandingan U17. Kita lihat nanti seperti apa yang kita harapkan, kita terus dukung timnas. Kita harapkan juga jangan pemainnya cedera, ya ini kan memang konsekuensi daripada uji coba atau bertanding, ada hal-hal yang kita tidak inginkan tapi kita coba. Makanya kemarin PSSI dengan panitia daerah memastikan kondisi lapangannya baik. Ada beberapa hal yang perlu diperbaikin sudah dilakukan. Ya, ini bagian tadi menjaga pemain kita dalam kondisi yang baik dan fasilitas yang bisa mumpuni yang sudah menjadi standar internasional. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Arya bisa sampaikan karena beliau bertanggung jawab atas turnamen yang ada di Medan ini sebagai orang Medan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sebagai tambahan karena Piala Kemerdekaan maka diselenggarakan sekitar bulan Agustus. Sekitar 6-8 hari, jadwalnya lagi diatur sesuai dengan yang ada karena jadwal yang sama juga dengan ada liga Pak Ketum. Sehingga akan diatur bagaimana supaya jadwalnya sesuai. Kemudian juga bagi masyarakat di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara ini juga adalah dorongan melihat timnas di daerah walaupun ini masih kelompok usia yaitu 17 dan juga membawa pertandingan internasional ke daerah.
Ini untuk daerah di luar Jawa, pertandingan internasional sepak bola bisa dikatakan sudah sangat lama tidak terjadi. Dan bagi mungkin di Sumatera Utara ini udah mungkin 30-40 tahun, Pak Ketum. Belum pernah terjadi, jadi ini sesuatu yang baik juga. Dan sekalian kita juga menguji stadion yang ada di sana, yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kemudian artinya membuat standar yang baik, standar yang sama di Jawa, sama dengan di Sumatera. Kemudian sistem apa yang dilakukan di Garuda ID di GBK juga dilakukan di Sumatera Utara, sehingga nanti yang di sana pun yang menonton memakai Garuda ID untuk bisa menonton di sana, karena stadionnya juga dilengkapi dengan CCTV yang cukup bagus sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kita harapkan nantinya bisa berjalan dengan bagus juga. Dan support dari pemerintah dan panitia lokal cukup baik selama ini, dengan support baik itu lapangan latihan maupun lapangan utama, dan nantinya di kepanitiaan dalam arti di penyelenggaraan pun mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Ini juga membuat pemerataan kemampuan teknis SDM di daerah juga mampu melaksanakan sebuah turnamen internasional. Ini kita butuhkan supaya nanti ke depan kemanapun timnas pergi di Indonesia, ini SDM-SDM yang mengerti manajemen turnamen sepak bola semakin banyak, tidak hanya di Jawa. Itu langkah-langkahnya. Terima kasih, Ketua. Bagus. Silakan. Silakan teman-teman. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Arya, Pak Yunus, Pak Mamet. Saya Majid dari Tribun News. Pak, mungkin bisa didetailkan kembali. Tadi kan baru beberapa negara ya Pak yang approve ya. Nantinya ini dari Piala Kemerdekaan ini ditargetkan akan diikuti berapa negara sih Pak? Terus kemudian format pertandingannya seperti apa? Dan ini kan baru diadakan pertama kali di Medan ya Pak. Animonya mungkin walaupun U17 mungkin terlihat besar atau seperti apa Pak? Nah, apakah supporter yang datang walaupun tadi pakai Garuda ID itu akan digratiskan atau seperti apa Pak untuk bisa menambah animo di sana? Itu aja. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bisa mensupport PSSI. Karena kami di PSSI sendiri kan sedang terus membangun strata tim nasional. U17, U20, U23, senior, putri juga seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Arya dan sudah diskusi bersama Exco dan Pak Sekjen, kesempatan karena banyaknya strata tim nasional ini kita juga memberikan kesempatan seluruh penduduk Indonesia bisa menyaksikan tim nasional dengan strata yang berbeda. Karena memang jadwal kan cukup kompleks. Dan memang salah satu diskusi yang Exco terus dorong kepada saya dan saya apresiasi kepada Exco, terima kasih Pak Sekjen, bahwa kita juga harus membentuk human capital yang ada di daerah. Supaya tadi organizing daripada penyelenggaraan event-event sepak bola dan internasional bisa meningkat. Gitu. Nah, inilah kenapa kita melihat pilihan salah satunya di Sumatera Utara ini pilihan yang tepat. Tentu sistem yang kita lakukan seperti turnamen biasa, kita mengharapkan ada 3 negara yang kita undang. Tadi pilihannya Afrika Selatan, ada juga Asia Tengah, dan juga maunya Amerika Latin. Cuman tadi problemnya Amerika Latin karena jarak tempuhnya jauh, kita sudah kontak 2-3, ya memang buat mereka juga cukup sulit mengatur jadwal ini. Nah makanya kita tetap membuka peluang untuk Amerika Latin, tetapi kita juga melihat peluang negara-negara yang dekat. Yang penting tim U17 kita setelah training 1 bulan ini, dan mereka juga coba beradaptasi dengan sistem festival, tetapi ya kita coba uji coba sekarang. Ya memang kemarin ada godaan, ya udah kita undang aja di Bali dengan 8 festival, tapi banyak negara juga yang merasa, loh
kami juga ingin main di stadium yang proper, padahal nanti di U17-nya sistemnya festival. Nah ini kan ya masing-masing negara punya keinginan gitu. Nah makanya akhirnya ya udah, kalau di stadium kita lakukan, dan kembali kita akan beri kesempatan untuk penonton untuk hadir, tetapi sistem Garuda ID tetap kita implementasikan supaya kita terus menjaga sistem yang sudah dibangun. Ya, saya tahu juga pemerintah pusat ke depan, saya tidak boleh umumin duluan karena terlalu dini, sedang juga membangun infrastruktur digital di kawasan Senayan. Tapi saya belum bisa bicara. Nah kalau ini terjadi, wah ini sangat positif juga dengan tadi digitalisasi kepada konektivitas untuk data, konten, ticketing system, dan keamanan. Nah ini yang kita terus harus improve, ya. Dan tentu yang terpenting, U17 kita punya kesempatan juga untuk mengukur seperti apa. Karena kita tahu di grup kita ada Brazil, ya. Kembali kalau ditanya cita-citanya apa, ya maunya seri, ya kan gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita bicara hal seperti ini, terus stigma, standar bola kita sama Brazil, ya ini kan kembali, apa sih yang kita mesti bangun melalui sepak bola ini kan juga bangsa yang optimis dong. Masa bangsa yang pesimis selalu melihat, wah ini berat, ini, kan kita harus bangun optimisme itu. Kita harus berbuat maksimal, ya hasilnya apa ya kita harus siap. Tapi ya kembali, ya ini yang kita bangun dalam tim nasional yang kita lakukan saat ini gitu. Ya, Nah, silakan. ini kan nggak latihan nih. Ini kabur nih dari Bali nih. Ya, halo, saya Zilki dari kompas.com. Mungkin pengen tanya, Pak, ini pemilihan tim yang ikut tuh yang diundang kenapa, dan kenapa pengen banget Amerika Latin gitu. Dan yang kedua, apakah ada hadiah apresiasi dari kompetisi ini gitu. Terima kasih itu aja. Karena kembali Coach Nova ingin mencoba beberapa style permainan. Ya, karena kan di grup kita itu juga ada yang dari Afrika, ada yang Amerika Latin. Nah, ini sekedar kita mengukur saja. Ya, tapi saya juga ya kemari fasilitas yang di Medan ataupun latihan selama ini dan juga uji coba ini, saya juga berharap tadi menghindari cedera. Ya, karena kan besarnya nanti di World Cup nantinya jangan sampai teman-teman media tahulah ketebalan tim nasional kita dari U17, U20, U23 sampai senior kan kalau kita harapkan 2x11 atau 3x11 antara pemain pertama dan cadangan, ya kita belum mendapatkan ketebalan itu. Nah artinya apa? Ya uji coba mesti jalan, resiko cedera ada. Tetapi playing style yang diharapkan untuk kita bermain untuk antisipasi Piala Dunia ya kita siapkan gitu. Ya, masalah apresiasi ya kembali para yang datang pun kayak Afrika Selatan ingin uji coba juga gitu. Ya, karena mereka peserta Piala Dunia juga ya, tapi nanti kita lihat apakah semua peserta Piala Dunia, kita lihat tergantung respon masing-masing. Kalau semuanya peserta Piala Dunia kita lebih senang. Cuman kan ada juga yang menghitung tadi faktor jarak jauh. Kadang-kadang kalau terlalu jauh pun kecapean, main, udaranya beda, cedera. Mereka juga tidak mau sampai kekurangan pemain pada saat Piala Dunianya gitu. Jadi Piala Dunia ini ya kita hadapi dengan serius. Ya, karena itu untuk Piala Dunia tahun depan, PSSI pun sudah menyiapkan regenerasi daripada adik-adik kita yang U17 ini. Yang akan bermain di Elite Pro Academy. Kita udah siapin. Nah ini yang kita mesti sama pemahamannya,
ini bukan kita membela diri ya, tapi tadi tim U17 ini sebentar lagi umurnya juga lewat dan tidak mungkin semua akan memperkuat tim U17 tahun depan. Sedangkan FIFA sekarang setiap tahunnya mendorong U17 pertandingan. Nah, Elite Pro Academy, kami PSSI udah mendorong lagi yang kelahiran di bawahnya U17 ini ya sudah ada lagi sekarang sistemnya, yaitu ikut Elite Pro Academy. Dan itulah saya minta Simon ya udah mulai sekarang di Bali setelah mereka dia ngelihat U23 kemarin, Simon ngeliat di Bali, nanti juga harus ngeliat Elite Pro Academy. Ini yang saya bilang talenta poolnya harus mulai ditata ya, dari U17, U20, U23, senior, bahkan di bawahnya U17 ya bukan nggak mungkin nanti tim nasional juga punya U15 belum, tapi jangan kecepatan karena kita kurang pelatih ya, kita masih juga mengisi technical director yang tidak mudah, tapi pasti ketemu, percayalah sama saya. Cuman beri waktu kita bekerja kita. Ya, silakan. Ada? Ya. Selamat siang Pak Erik, saya Alif dari bolasport.com. Ini kan Piala Kemerdekaan sebagai salah satu persiapan timnas U17 jelang Piala Dunia U17 nanti. Kira-kira apa sih Pak target dari PSSI sendiri untuk Piala Dunia U17 nanti atau harapannya seperti apa? Terima kasih. Ya, dulu kita U17 sebagai tuan rumah. Lalu alhamdulillah lolos Piala Dunia. Ya, kalau kita targetnya PSSI, berkaca dengan situasi pembinaan sepak bola secara nasional, karena kita sedang membangun Suratin, juga membangun Pertiwi, sekarang SSB juga kita akan mulai gulirkan 8 lawan 8 seperti aturan FIFA, karena FIFA baru mengannounce kalau bisa di bawah U13 itu 88. Nah, saya dengar hari ini sudah ada SSB yang bertanding se-Jakarta kalau nggak salah, saya dengar. Saya diundang tadi, cuma saya nggak bisa datang. Itu sudah mulai 8 lawan 8. Jadi FIFA ini luar biasa. Jadi kadang-kadang saya dengan Sekjen, dengan Expo, Ma Exco suka berkaca diri, eventnya nggak selesai-selesai ya. Ini U17 mulai, habis ini U19, U20 perempuan, U19 mulai. Nanti ini, ya tapi inilah tugasnya kami mendapat amanah ketika dipercaya terpilih untuk menyiapkan ini semua. Gitu. Nah jadi kalau ditanya targetnya ya sekarang dengan sudah lolos saja bersyukur. Ya, justru kita mikir yang Elite Pro Academy yang sekarang lagi dibina bisa nggak lolos Piala Dunia lagi, itu kan? Jadi kita jangan juga merasa ranking 118 ini kita sudah sejajar dengan Brazil tadi. Walaupun ketika saya tanya anak-anak Indonesia yang main U17, gimana lawan Brazil? Pak Ketua kalau bisa seri, wah itu kan bagus. Jangan mereka dihantem, kamu lawan Brazil kalah 5-0 aja udah bersyukur, ya nggak bisa. Kita ini kan sepak bola juga tidak hanya skill, tapi juga mental dan tim dan taktik gitu loh. Nah jadi kalau ditanya ya saya bersyukur U17 kita sudah lolos. Elite Pro Academy kita yang sekarang di bawah U17 ini kita siapin juga ya kalau bisa lolos juga gitu kan. Nah kalau ternyata Coach Nova dengan pemainnya bikin kejutan lolos grup, alhamdulillah gitu. Ya kan. Nah ini tadi kita semua ini melakukan ini semua dengan tentu tolak ukur yang ada hitungannya, bukan istilahnya ujuk-ujuk langsung cari quick win terus, tidak. Ya, tidak. Kita membangun tim nasional senior kita memang pakai quick win. Kenapa? Karena momentumnya kemarin ada. Gitu. Tapi apakah kita U17 U20, U23 kita dibanjiri naturalisasi? Kan tidak. Ya, kemarin di U23 kita 1. Usianya pun Jens masih muda 19.
Di U17 kita, Matthew Baker punya paspor kita. Kalau dibilang naturalisasi tidak. Lalu saya dapat berita sudah dipakai sama timnya untuk senior. Alhamdulillah. Ya, saya berharap jangan sampai cedera juga karena usianya U16, U15, U16, 15 dia sudah main di senior, tapi kan impactnya ketika melawan senior itu beda. Nah, kita berharap dia juga jangan cedera karena dia tulang punggung center back tim junior kita ya yang kaki kiri. Paling susah itu kan cari center back di posisi kiri, kaki kiri seperti dia dan Justin Hafner. Itu nggak mudah. Silahkan cek data berapa banyak klub di dunia mencari center back pakai kaki kiri. Nah, ini juga makanya kita jaga juga aset ini gitu, ya. Jadi targetnya justru kalau sudah lolos alhamdulillah, ya. Kalau bisa lolos wah luar biasa. Cuma target yang sebenarnya kita lagi stres. Ini yang Elite Pro Academy berikutnya lolos nggak tim nasional? Karena setiap tahun ya sekarang kejuaraan dunia sudah dilakukan oleh FIFA. Itu. Ya. Cukup? Aus, panas? Kakak. Kalau boleh tahu, saya Ihsan dari Tempo. Kalau boleh tahu hadiah Piala Presiden itu berapa sih? Apakah Piala Kemerdekaan kan kalau Piala Presiden kan sekian miliar misalnya. Nah, kemudian kalau negara Amerika Latin yang sudah diundang itu yang dikontak itu negara apa aja? Oke. Nah, dulu di beberapa tahun yang lalu kita misalnya peserta Piala Kemerdekaan itu kayak Chile, Aljazair, Cina dan lain-lain. Bagaimana dengan sekarang? Ya, konteksnya ini kan untuk U17. Kita persiapkan dengan strategi Coach Nova untuk bisa mencoba style permainan sesuai dengan tipe musuhnya nanti di grupnya. Makanya tadi gambarnya seperti itu. Nah, saya tidak etis menyebut negara Amerika Latin yang kita undang. Karena kalau saya sebut ternyata nggak datang, ya kan nggak ada manfaatnya juga gitu. Nah, sampai hari sekarang beberapa negara Amerika Latin mereka belum siap hadir karena memang jarak tempuh dan menghindari tentu cedera dan lain-lain. Kita ngerti karena kan semua sedang fokus di Piala Dunia. Nah, ya kita akan coba terus. Kalau saya melihat Piala Kemerdekaan ini jangan diposisikan langsung komersial. Ya, banyak negara yang hadir ini ingin uji coba. Seperti kita juga melakukan turnamen ini ya uji coba. Ya, tapi ini juga tadi kesempatan membawa strata tim nasional ke daerah. Baik putra, putri, supaya daerah juga merasakan tim nasional ini milik masyarakat Indonesia, tidak hanya Jawa sentris. Apalagi pemerintah sudah mulai membangun banyak stadium di daerah-daerah. Kan kita mesti apresiasi pemerintah. Apalagi pemerintah daerah sekarang sangat juga progresif, ingin juga membawa tim nasional ke daerah-daerah. Jadi kalau masalah hadiah, kita belum bicara hadiah, kita bicara pengalaman bertanding untuk U17 kita maupun tim-tim yang diundang seperti Afrika Selatan. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Ada. Terima kasih. Saya Wuryanto dari checklist1.com. Saya mau nanya berapa sih idealnya untuk jumlah peserta gitu loh. Artinya agar timnas ini juga maksimal uji cobanya gitu. Terima kasih. Saya rasa jumlah 3 kali cukup buat sebuah turnamen. Karena kita juga kan tidak hanya uji coba saat ini saja. Ada uji coba lainnya yang sedang direncanakan oleh Coach Nova. Itu yang terpenting. Ada? Ya. Banyak juga pertanyaannya. Abis ini ada press conference lagi katanya, Liga.
Halo, selamat sore Pak Erik. Saya Heri dari bola.com. Pak Erik, kita tahu timnas U17 sudah sebulan di Bali melakukan persiapan. Saya juga beberapa kali kontak dengan Coach Nova gitu. Saat ini ada beberapa pemain keturunan yang ada di skuad 17 di Bali. Apakah nanti ketika turnamen di Medan, apakah ada pemain keturunan baru yang kemungkinan bisa ikut bermain begitu Pak? Itu saja. Semua pemain keturunan itu harus proses melalui PSSI dan coach. Ya, tidak mungkin juga kami langsung menarik pemain keturunan tanpa approval coach. Coach juga menarik pemain ini juga menginfokan PSSI. Yang saya cuma mengingatkan ke semua coach, tadi pembinaan pemain lokal di usia dini menjadi prioritas. Dan kalau ada yang memang berpaspor Indonesia, karena memang penduduk Indonesia banyak ini ya, di Belanda aja 24% punya darah Indonesia. Nah, kita terbuka, asalkan tadi kualitasnya lebih tinggi dari yang ada. Karena tetap PSSI punya fokus pembinaan dari bawah yang sedang kita ciptakan. Baik bagaimana kita dalam tanda kutip tidak ada aturan di liga-liga di dunia, saya rasa Liga 1 wajib punya pemain U23 dimainkan 45 menit. Liga 2 wajib memainkan di bawah U21 45. Kayaknya nggak ada liga di dunia. Ya, nah itulah kesinambungan antara tim nasional dan tim nasional dan liga. Karena tugasnya PSSI, saya nggak mau segan-segan ngomong gini, itu tugasnya tim nasional, bukan liga. Ya, kenapa FIFA sekarang mengisi banyaknya kalender itu untuk tim nasional, bukan buat liga. U17 setiap tahun, U20 dua tahun sekali. Ya, bahkan sekarang sedang mendorong kejuaraan dunia U15 FIFA. Dengan sistem festival 8x8. Belum diumumkan, makanya kita sekarang trial. Jangan sampai kita ketinggalan terus sama negara lain gitu. Nah sekarang udah trial. Dan ini tahun depan sudah kita minta Pak Sekjen untuk mulai menggulirkan 8 lawan 8. Yang sesuai dengan format yang sudah diputuskan oleh Technical Director dari FIFA, Coach Arsene Wenger. Jadi ini yang kita dorong. Itu hasil FIFA Executive Summit yang saya dan Pak Sekjen hadirin waktu itu di Miami. Jadi ini yang kita lakukan gitu. Habis ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke Kan teman-teman. mau nyebrang lagi nih. Makasih. Makasih. Lain. Isu lain apa? Apa? U23. Baru ngaso U23-nya. Masih ada yang cedera. Ya U23 kita harus apresiasi hasilnya. Vietnam 3 kali berturut-turut masuk final dan 3 kali juara. Artinya kita harus membangun sepak bola kita lebih giat lagi. Ya, karena tadi dalam wilayah kelompok umur tertentu ya kita mesti terus persiapkan dan lawan. Kalau kemarin kejuaraan AFF U20 kita juara. Tapi begitu masuk kualifikasi Piala Dunia karena juga jumlah kuotanya masih sedikit, ya kita belum bisa maksimal. U17 kita kemarin juara 3 di AFF. Tapi tembus Piala Dunia. Ya inilah yang namanya pembinaan yang konsisten. Hasilnya ya tergantung situasi saat itu gitu. Karena ada kocokan grup itu menghasilkan
jumlah pemain, ya. U23 kemarin saya apresiasi dengan segala kekurangannya. Kekurangannya apa? Kita punya 2 pemain inti cedera. Dan di tengah itu terlihat lapangan kita cukup tertekan dengan Arkan dan Tony. Itu realita. Kenapa Doni dimain di tengah ya? Karena belum ada substitusi. Alangkah indahnya kalau di U23 punya 3 Arkan, 3 Tony, 2 Robi Darwis. Oh indah. Tapi realitanya kedalaman timnya belum seperti itu. Dengan sistem ball possession, ya memang itulah sistem permainan yang sedang dicoba. Nah, memang berbeda, ini semua pilihan gitu. Nah, saya justru lebih concern Tony, Arkan bisa recovery. Kemarin saya khusus telepon Arema, titip Arkan. Karena kemarin waktu dimainkan 10 menit, lalu saya kontak, memang masih terasa di dengkulnya ada ganjelan. Nah, itu pun kita tanyakan ke pemain, benar Anda mau main dengan kondisi yang masih resiko? Saya mau main buat Indonesia. Saya mau main buat Indonesia. Itu yang harus diapresiasi. Nah, ini recovery yang kita harapkan supaya nanti AFC Cup, nah, kembali. Kenapa di Sidoarjo? Nah, kembali kita apresiasi lagi pemerintah pusat yang sudah membangun stadion-stadion di banyak tempat. Jangan jadi stadion-stadion ini juga jadi menara, ya kan, yang nanti tidak terawat lagi gitu. Nah, kita mainkan di sana. Nah, cuman ya kita harus pastikan ya antara tim nasional dan klub nanti mulai bicara masalah pemain ini. Karena jangan sampai kita merugikan klub, merasa oh pemainnya dipakai tim nasional cedera, dibalikinnya dalam kondisi cedera, tidak. Saya udah bilang Tony, Arkan, tim nasional biayain kesehatannya. Kalaupun ada yang harus dioperasi, kita operasi, kita tanggung jawab. Ya jangan merugikan klub terus gitu. Nah cuman klub juga tolong nanti bicara dengan kita kalau sampai ini proses pesembuhan, ya jangan juga para pemain ini nanti dipaksakan bermain terus-terus nanti cedera juga gitu. Nah ini yang kita antara klub dan tim nasional liga ini kita nggak bisa sekarang tim nasional jalan sendiri, ya klub jalan sendiri, ya ini kita harus sinergi. Bahkan data kesehatan antara tim medis tim nasional dan klub harus satu, nggak bisa ngumpet-ngumpetin, ya tim nasional balikin pemain, oke, pemainnya oke gitu, padahal cedera. Atau mungkin dari klub ya nggak cerita ke tim nasional, padahal udah ada cedera. Pemain saya boleh dipakai, padahal ada cedera. Ya kan? Nah ini hal-hal seperti ini yang kita terus rapikan. Ya jadi yang saya concern sekarang BTN, tim nasional kita semua setelah U23 ini selesai masuk final, ya mereka harus recovery karena sekarang liga mau mulai. Nah pelan-pelan kita persiapkan di nanti AFC U23. Kita lagi nego juga dengan klub-klub. Walaupun sudah ada perjanjian antara PSSI dan Liga, di FIFA Matchday ada tambahan 4 hari. Kalau di Eropa nggak ada ya tambahan 4 hari. Ya. Cuman kita juga terima kasih sama Liga ada tambahan 4 hari. Nah kita lagi mau bicara sama Liga, boleh nggak tambah 3 hari lagi khusus yang U23? Belum disampaikan. Ya, ini lagi bicara dengan Liga dan klub gitu. Karena kan jadwal pertandingan klub tanggal 20 berapa itu kalau nggak salah sudah selesai, kalau nggak salah, saya lupa. Nah kita lagi nego jadwalnya, udah dikasih 4 hari mau nambah gitu kan. Nah ini yang kita coba sosialisasi juga ke klub-klub untuk supaya U23 AFC timnya prima. Apakah ada tambahan pemain? Saya sudah minta supaya diinformasikan ke klub jauh-jauh hari. Karena kan tadi di Liga
ada aturan satu pemain kali minimum 45 menit. Itu kan sama klub juga terbebani gitu ya. Ini yang kita sinergikan. Cukup? Hah? Makasih Mas Bandung. Selamat siang Pak Erik, saya Niken dari Kompas TV. Izin Pak, berarti yang terkait U23 Piala FF itu berarti masih belum pasti timnya untuk ke kualifikasi Piala Asia ya Pak, yang tadi Bapak sudah jelaskan, atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, rencana naturalisasi untuk kualifikasi babak keempat nih Pak. Kemarin kan Bapak sudah bilang bahwa Mauro lagi progres, terus ada 2 tambahan pemain asing lagi. Itu seperti apa progresnya? Dan yang ketiga ini nih Pak, Indra Syafri digadang-gadang menjadi nama terkuat untuk pelatih SEA Games. Komentarnya seperti apa? Terima kasih. Ya, saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra. Tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah mutusin Coach Indra? Belum. Karena tadi bahwa habis AFF kita juga ada AFC U23. Kenapa di AFF ini kita prioritaskan pemain di bawah 22 tahun? Ya, ada alasannya sama PSSI. Kan ingat, rata-rata umur itu 20,74, ada alasannya. Supaya kembali, kalau di Brazil itu satu orang pemain main 70 games. Coba kita hitung pemain junior kita main berapa games setahun. Makanya kalau di Brazil, pemain tuh berantakan. Ya, kualitas, kapabilitasnya karena 70 games per tahun. Coba kita bandingkan pemain muda kita berapa games per tahun. Nah, makanya kita siasati. Oh, aturan AFC U23, aturan AFF U23, aturan SEA Games U22. Ah, gimana nih? BTN, Exco, Sekjen. Ya udah, kita coba ambil yang di bawah U22 supaya jam mainnya banyak. Makanya dipilih 20,74 di bawah 22. Artinya, nah tim ini ya diprioritaskan untuk fokus AFC U23 dulu satu-satu. Ini kan September main juga. Nah setelah kita review juga dengan tambahan pemain atau tambah pemain atau kurang apa nggak tahu, nanti kita lihat. Apakah tim ini juga kita berangkatkan ke SEA Games, kita lihat. Tapi paling tidak jam terbang pemain ini ada. Tidak hanya langsung tanding. Apalagi dengan catatan di klubnya pemain ini pada main tidak. Kan ini kan mesti dihitung detail. Jadi bukan hanya kirim bentuk tim gitu loh. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Dan 3 pemain putri sudah ada di DPR. Cuman kan DPR-nya sedang reses. Ya, jadi nanti diproses bulan Agustus. Saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Ya kita tunggu. Karena Mauro ini juga bagian regenerasi. Kita ingat ya, striker kita cuma 1. Kemarin cedera oleh. Tetapi karena Mauro ini U20 bisa juga kita coba dulu di U23. Kalau ternyata bagus, ya bisa juga senior tim. Gitu kan? Nah ini stratanya jangan juga kita para pemain naturalisasi ini langsung kita janjiin, oh senior ya, pokoknya Anda senior. Tidak. Kita harus membangun strata tim nasional. Nah, sekarang tambahan ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih. Gitu kan?
Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Prestasi tim nasional memang quick win karena memang momentumnya ada kemarin. Tetapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus mulai dari grassroots. Kita lagi tata. Gitu. Cukup? Tambah lagi. Apa? Iya, Timnas Putri. Oke, Timnas Putri sudah diumumkan U20 pemain-pemainnya sudah mulai berkumpul. Pelatihnya itu asisten pelatihnya Coach Mochi, betul ya? Coach Akira. Coach Mochi kontraknya itu sampai Desember kita perpanjang untuk menjadi technical advisors. Untuk senior kita beri kesempatan pelatih lokal untuk yang senior. Ya, kita lihat nanti. Tapi memang strata daripada tim nasional putri kita kiblatnya ke Jepang. Jadi technical advisor Coach Mochi kita perpanjang kontraknya. Ya, karena saya udah bicara sama Coach Mochi, salah satu review kami beberapa kali saya nonton pertandingan di lapangan, saya rasa Coach Mochi figur yang luar biasa, aksesnya luar biasa di J-League, ya, aksesnya luar biasa di Jepang, ya, dia punya senioritas, ya, tetapi memang kalau setelah kita kerjasama 1,5 tahun, dia memang cukup kuat di mentoring dan pembinaan. Apalagi sekarang Timnas Putri sudah ada juga pemain dari Amerika, ya, Sydney Hopper, Katerina Stalin, ada juga dari Belanda. Nah, kita mencari figur pelatih Jepang yang bisa bahasa Inggris supaya dia di pinggir lapangan bisa juga mengguidance. Ya, karena ketika ada 2-3 kali translator itu juga buat pemain cukup kompleks. Hubungan dengan Coach Mochi sangat baik, makanya diperpanjang kontraknya dari Desember ya untuk menjadi technical advisor. Sekalian kita mempersiapkan strata tim nasional putri yang sekarang untuk U19-nya Coach Akira, nanti yang seniornya sabar dulu, kita review dulu gitu. Enak kan penjelasannya? Asal jangan 30 detik. Cukup ya? Oke, ya. Siap. Ada lagi soal ini. Jam berapa ya? Jam 5 ke jam 5 kan. Terima kasih. Di 3.